ho, ho. Tapi kita nggak nyangka juga di sini kita sudah kedatangan Mas Fadli Fauzi Rahman selaku redaktur Detik Finance. Selamat sore Mas Selamat Fadli. sore. Halo, selamat sore. Deketin aja, Mas. Maaf. Deketin aja. Oh, Siap. aman. Tadinya pas datang ke sini mau ngobrol dengan serius, begitu lihat openingnya begitu kita santai aja lah ya. Iya Mas ya. Tadi sempat tegang kita Detikers. Kayak di alay ya. Ngomongin soal kaleidoskop. Kita akan mengabsen apa soal saja yang ekonomi terjadi. Indonesia. Mantap, mantap. Keren banget. Padahal emang. mah ya. Gimana? So far 2024? Ya, gitulah ya. Banyak lika-liku. Oh, Gitu. banyak lika-liku. Ya tapi harus begitu ya, biar seru, Betul, biar betul. biar nggak flat gitu. Jadi selama 2024 yang menjadi sorotan Detik Finance apa aja nih? Gue kira mau bridging lagi. Gue nggak nemu. Gak, tadi gue kepikiran Tolong. kepikiran nih Mas Adi kan nih selaku redaktur Detik Finance ya. Dia ngomong 2024 ya begitulah lika-liku. Ini orang yang ngerti ekonomi loh. Apalagi Mana ada. apalagi Nggak kita ada. yang tiap hari hahi Iya, aja. roller coaster. Iya, kita mau menertawakan siapa lagi saya hidup kita sendiri. Nah, Iya, betul. betul. Kita sotoy-sotoy aja ini. Suka gitu ya, Bang. Gimana, Mas? 2024 ini kaleidoskop tadi kata Eza sorotan sorotan Detik Finance ini apa aja sih, Mas? Jadi off the record tadi sebelum kita mulai Waduh. tuh Waduh. wow. Enggak yang bahayanya kok. Oh iya. Katanya 2024 diawali dengan pemberitaan bahwa banyaknya Gen Z yang menganggur. Betul, gitu. betul. Itu Januari itu kalau nggak salah tuh BPS Badan Pusat Statistik tuh mengeluarkan data kalau sekitar 9,9 juta, hampir 10 juta generasi muda tuh nganggur gitu. Wah. Jadi itu walaupun kita dapat bonus demografi tapi ya gitu demografinya banyak yang pengangguran gitu sih. Itu yang jadi fokus kita di 2024 awal Januari. Karena Tuh. sebetulnya juga aku sempat ingat di awal 2024 juga, walaupun aku lupa ya itu bulan apa, tapi yang jelas juga mantan presiden kita Pak Jokowi juga itu sempat bilang kalau kita itu dilanda badai gig ekonomi. Nah, kenapa itu nempel banget ke gua? Karena gua adalah salah satunya. Oh gitu. Sebenarnya gig ekonomi itu lebih ke freelancer gitu. Jadi sebetulnya banyak masyarakat Indonesia terutama di generasi Gen Z juga itu lebih banyak yang menggantungkan ya pekerjaannya itu dari freelancer, dan itu sebetulnya agak kurang baik ya dianggapnya sama negara. Lebih gitu. merasa bebas ya, pengen bebas gitu kali ya. Betul, termasuk juga resikonya adalah ya kita-kita yang freelancer kan nggak punya uang pensiun, kita juga BPJS juga pribadi nggak ketenaga kerjaan Betul, misalnya betul, kayak betul, gitu-gitu, nggak ada Pemasukan juga penjaminan. nggak tetap. Betul, pemasukan juga nggak tetap gitu. Ya itu juga sempat di highlight kan kita di awal tahun juga. Jadi visi Indonesia Emas 2045 tuh kayak agak susah gitu kalau kondisinya begini. Itu sih yang kemarin tuh kita highlight di 2024 Januari itu. Gitu. Oke. Terus Kemudian ada pinjol juga yang ilegal tuh, Mas. Dan emang ada pinjol mah pinjol memang- yang legal? Iya, enggak, ini pinjol Ada, ilegal. ada. Oh ada. pinjol tuh istilah umum. Oh iya, pinjaman online. Oh iya, gitu. iya. Oke. Yang pinjol yang legal tuh diawasi OJK. Betul. Karena mungkin stigmanya sekarang Betul. Oh orang yes. dikit-dikit pinjol, abis Betul. gitu juga banyak pemberitaan mengenai ya stigmanya negatif lah Betul. pemberitaan pinjolnya. Jadi aku merasa kayak ya pinjol tuh ilegal, padahal sebenarnya enggak ya. Makanya sekarang kan ganti nama, Jadi pinjaman daring. oh Gitu, pindah. Betul. Pinjaman daring. Tari piring ya. Apa tadi apa? Pindar apa? Iya. Oh, pindar, pinjaman Biar daring. menghilangkan Daring. stigma negatif tadi itu. Oh. Karena kalau pinjol memang udah stigmanya negatif terus kan. Iya, Ilegal iya. gitu. Jadi kalau pinjol mah dari tahun ke tahun memang ada ya, cuman kemarin tuh tahun ini tuh dia sempat masuk kampus. Gitu. Oh iya yang buat Pinjol masuk ke salah satu kampus besar lah di Bandung gitu. Jadi dia menawarkan, bekerja sama dengan kampus, menawarkan ke mahasiswanya kalau mau pinjaman pembayaran dari pinjol. Itu Oh, rame aku tuh. tahu. Karena salah satu kampus yang juga bersuara mengenai ini adalah salah kampus aku juga. Wow. Iya. Karena ini sebenarnya membenchmark kepada student loan yang udah diterapkan sama negara Betul. lain kan Betul, sebetulnya. betul. Tapi akhirnya juga banyak yang bersuara juga kayak sebenarnya student loan juga lihat deh teman-teman kita yang di luar negeri Iya, juga iya. bekerja untuk membayar biaya pendidikannya tuh menyebalkan sekali, maksudnya Betul. panjang sekali gitu. Bahkan sudah lulus juga sampai Tetap lama harus- gitu kan, tetap masih harus bayar gitu kan. Begitu. Dan itu masih dilanjutin gak sih Mas? Apa udah enggak ya pinjol di
Kompetitif. Masih ada Oh masih ada. Heeh. Walaupun banyak Cuman pertentangan. memang di review juga gitu, dikaji ulang gitu. Tuh. Terus apa lagi Mas yang 2024? Terus kita tuh judol itu kan Iya. makin merajalela, banyak bunuh diri segala Udah macam. ada duta judol baru belum sih Mas? Kemarin siapa ya judul baru? Itu Judul yang siapa? iya Sadbor. Oh Agus. iya. Satbor. Sadbor kan? Satbor. Iya. Oh, goyang Sadbor. Nggak Oh, yang jadi kemarin duta ya, ditangkap tuh ya? tapi maksudnya Jadi duta. kayak Oh, gitu. dia diduga Iya. melakukan promosi judi online melalui platform TikToknya, tapi ternyata enggak, dan akhirnya dibebaskan bersyarat juga sama kepolisian juga gitu. Nah, biasanya kan dijadikan duta anti judol nasional Ada-ada aja ya, gitu, iya, tapi iya. ternyata enggak. Dan judul itu Gitu. Mas di sepanjang 2024 ini memang meresahkan atau sangat meresahkan sih? Sangat. Meresahkan atau sangat meresahkan? Iya, Itu aja. Gitu ya. Kayak A benar, B benar sekali gitu. Sangat meresahkan Tuh, kayaknya. sangat meresahkan. Iya, iya. Masih, gue kemarin aja bahkan pas jalan ke kantor naik busway. Naik busway itu di depan tuh main judi online. Banyak beberapa Astaga. dua penumpang top up tuh kayak stres gitu tuh mukanya tuh. Benar-benar tuh kejadian tuh di Padahal depan tuh. itu adalah kesempatan untuk mencopot handphone. Ternyata Instagram. masih beneran banyak yang orang pakai baju batik rapih gitu. Main-main kayak gitu juga. Wah, itu kacau sih tuh. Jadi don't judge a book by its cover. Don't judge the doll. Don't Judol. Tapi angkanya Mas memang sangat bertumbuh di 2024 ini ya kalau dari catatan Detik Finance. Judul pasti masih bertumbuh ya. Cuman kan kemarin memang pemerintah lagi getol tuh buat apa namanya ngeberangus. Pemberantas ya. Dan kemarin juga ada oknum-oknum kan di Komdigi itu sih. Oh iya, yang ketangkep itu ya. Tuh. Betul, tapi sebetulnya itu ya kita boleh lah memberikan apresiasi juga ya, Iya. karena ya angkanya lumayan tinggi Iyalah, yang betul. tertangkap gitu. Apalagi yang ketangkap. Betul. Terus sama ini Mas, soal judul juga, ini kan suara rame juga netizen di medsos ini kan bilang kalau ini nih katanya di negara tetangga nih pusatnya nih ya kan. Ya, betul. Itu isu seperti itu seperti apa Mas? Kalau melihatnya. Memang benar sih. Memang kan biasanya tuh dari negara-negara sebelah tuh tetangga nanti mereka tuh pusatnya di sana. Tapi memang di sini juga memang ada yang main juga. Buktinya kan beberapa kali digerebek tuh di rumah-rumah pusat judi dijadiin tempat markas mereka gitu. Ya memang banyak di sana dari lahirnya tuh dari negara-negara sana. Memang yang di sini pun biasanya tuh yang menjalankan orang-orang sana juga, ada orang sananya juga gitu. Bahkan di negara itu ya katanya saking banyaknya orang Indonesia yang bekerja di sana untuk ya apakah jadi operator atau jadi apalah dan untuk si judi online itu sampai banyak warung pecel Oh, gitu? pecel nasi. Coba lu Seriusan? lihat deh di Oh iya, negara gua itu. denger, Iya, iya, jadi iya, kayak iya, iya, emang iya. bener-bener bukan ditranslate pakai bahasanya mereka atau aksaranya mereka lah ya gitu. Bener-bener pecel ayam gitu, pecel lele. Bu ini gitu. Tapi ya itu lokasinya adalah di negara itu. Padahal gitu. mereka pekerja itu ngakunya mereka tuh kena tipu kan. Kan ngakunya kena tipu, tapi kalau dari pihak negaranya sendiri tuh mereka bilang enggak kok, enggak cuma sekedar kena tipu gitu, Iya, tapi merekanya juga memang kepengen gitu kerja. Karena memang Iya. Karena memang menggiurkan katanya sih. betul dan mungkin juga nggak tahu ya, ini kan sebetulnya happening di beberapa bulan lalu lah ya, let's say 2 bulan yang lalu lah ya untuk si berantas judi online dari Komdigi itu. Tapi mungkin ada keterbatasan untuk melakukan tangkap tangan ketika itu berada di luar wilayah Indonesia gitu kali ya. Mungkin ya. Karena memang itu kan wilayahnya udah wilayah punya kebijakan sendiri, punya peraturan sendiri, jadi memang betul. susah diberantasnya kalau kayak gitu. Paling mesti ada kerjasama bilateral dulu kan kalau kayak gitu. Iya. Ada janjian dulu sih. Iya, mudah-mudahan masih terus berlanjut ya. Maksudnya nggak Mudah-mudahan, cuman ya berakhir di kemarin aja terungkap ada dari oknum-oknum dari Komdigi juga. Karena sebenarnya ini masih ada update juga sih. Detik.net masih memberitakan Iya, kayaknya fokus Detik.net deh itu. Komdigi blokir 5,5 juta konten judi online hingga Desember 2024. Jadi it's still happening ya. Dari Komdigi juga masih masih ada gerakan-gerakan ya yang dilakukan juga untuk memberantas judi online. Tapi yang mengerikannya lagi ya, pemain judi online ini ada 4 juta orang yang bermain setiap harinya. Dan 80.000 diantaranya adalah anak-anak. Anak-anak. Iya, nih tuh lihat. Ini yang mengungkapkan adalah
Wamenkomdiji, Bapak Nezar Patria. Ngeri banget. Pak Nezar menyebutkan ada 4 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online setiap hari, termasuk 80.000 anak-anak yang bermain judi online. Ya, anak-anak tuh kan berarti di bawah 18 tahun, ya pelajar lah Iya, gitu Iya, ya. mungkin SMA kali ya. Iya, iya Ngeri gitu. banget. Gitu. Terus habis judi online ada ini juga Mas yang kalau nggak salah 2024 itu yang rame soal tapera. Betul, Tapera. Itu gimana Mas? Tapera itu kan kemarin sempat rame karena pemerintah bilangnya konsepnya menabung. Cuman ternyata wajib, jadi iuran wajib. Itu yang pekerja kelas menengah tuh pada teriak-teriak kan bro. Gaji dipotong lagi nih, udah banyak potongan, BPJS segala macam, iuran segala macam, PPH gitu. Sekarang ditambah ada Tapera. Padahal Tapera kan singkatan dari tabungan perumahan rakyat gitu. Namanya aja tabungan, sukarela dong, tapi ini iurannya wajib. Itu dulu tuh sempet diprotes lah banyak orang kayak gitu. Meskipun memang waktu itu kan iurannya kalau nggak salah 3%. 0,5% dibayar sama perusahaan, kita bayar 2,5%-nya. Itu sih. Kalau katakanlah gaji UMR tuh sekitar 5.070.000, 2,5% dari situ ya paling dapat kita 200.000 bayar Tapera, kurang lebih begitu. Itu sih maksudnya. Tapi banyak juga yang menyatakan kalau misalnya memang 200.000 rupiah dipotong tiap bulan, berarti alhamdulillah kita akan memiliki rumah itu seutuhnya di usia kita ke 326 tahun. Iya. Pun tapi kalaupun dipotong, kita udah punya rumah juga tetap dipotong kan gitu. Iya. Jadi kita mensubsidi orang yang belum punya rumah, Betul, sedangkan kita sendiri misalnya masih KPR, mesti bayar cicilan Iya, utang cicilan dulu kan juga. gitu. Tidak dihapuskan juga ya Iya. KPR yang Jadi sudah kita miliki kita udah sebelumnya. mesti bayar cicilan, terus bayar subsidi ke orang lain gitu kan. Dan itu kan rumah subsidi gitu. Jadi kita buat apa gitu? Itu yang dibayar protesnya. Tapi tuh akhirnya tapera ini bakal tetap akan dilakukan kan Mas? Apa masih dikaji? Kemarin tuh sempat hanya pengen ke pegawai BUMN dan PNS, tapi sekarang masih dikaji lagi. Soalnya Menteri Perumahan yang baru ini, si Marwara Sirait ini, kayaknya dia tuh kayak kurang serk gitu dengan kebijakan ini gitu. Makanya dia bilang sih mau dikaji dulu gitu. Setelah banyak protes Pertentangan gitu. lah. Berarti di slip gajinya udah ada potongan taperanya belum? Belum. Kan? Belum. Aku kan gak punya slip gaji. Nanya itu maksudnya. Ya makanya aku mau Penasaran. nanya apakah Belum, kan belum kalau ada, dari belum slip ada. gaji kan Belum, ada ininya. Belum ya, belum ada. Belum. Biar cicilan aja yang ada. Mesti protes terus kayaknya tuh. Dan itu Mas apa namanya kalau nggak salah yang subsidi 3 juta rumah juga itu bakal jadi highlight juga ya? Kalau subsidi 3 juta rumah itu kan kemarin dibilang juga sama pengusaha kalau ada yang gratis, tapi kalau yang di tanah milik negara. Gitu. Jadi nggak semuanya gratis gitu. Dan tidak dimiliki, kepemilikannya tidak sepenuhnya memiliki oleh pingsan. Kepemilikannya tidak sepenuhnya dimiliki oleh mu. Sebenarnya lagi kalau subsidi rumah ini udah dari dulu kan. Iya, Udah dari iya. dulu kan, sekarang ada yang namanya FLPP, bunganya 1% rumah-rumah subsidi yang harganya 100 jutaan gitu. Jadi orang cuma bayar itu 900.000 per bulan, 1 juta sebulan gitu. Sebenarnya udah ada, cuman dilanjutin aja. Oh dilanjutin. Tapi Mas soal rumah subsidi juga, mungkin pertanyaan gue pribadi ya. Gue beberapa teman gue ada yang punya rumah subsidi. Itu yang ya mohon maaf ya kondisinya tuh kayak enggak Tanah 60 seadanya, Iya, bangunan itu Mas. seadanya gitu. Apa temboknya diketok, toto bisa retak. Bener nggak? Ataupun Biasanya lokasinya temboknya satu itu sama tetangga kan. Iya, Iya, jadi dia iya. diketok nih. jadi Belakang- sekat aja gitu ya. Heeh. Ataupun juga lokasinya yang Jauh. jauh sekali. jauh. Kemudian aksesibilitasnya jalannya juga kurang baik Betul. gitu, tidak dilalui transportasi umum dan segala Apakah itu macam. bakal dikaji lagi Mas? Kayaknya enggak. Ya, Ya kalau maksudnya pengen nggak beli ada murah ya udah begitu gitu. iya, iya, kan. iya. Yang Ada penting kan harga punya juga. hunian dulu. Oh iya, penting intinya punya gitu, hunian mengurangi dulu. backlog gitu. Oh, oke, yang penting punya. Ya entar kan kedepannya bisa direnov. Kalau nggak salah tuh 5 tahun awal Mas ya, nggak boleh ganti muka, Iya. nggak boleh apa gitu loh Za. Biasanya Jadi nggak begitu. boleh diganti, nggak boleh dikontrakin juga. Cuma nanti setelahnya itu baru bebas. Mau dibikin 10 lantai, it's okay. 10 lantai kayak pensil inul. Tinggi banget rumahnya. Dan abis tapera apa lagi Mas? Habis itu kemarin sempat ada Sritek. Oh, Iya. iya. Itu raksasa tekstil Indonesia yang dulunya berjaya, ekspor kemana-mana, akhirnya dinyatakan pailit. Pailit, Gitu. ya. Itu 15.000 pekerja Sritek tuh terancam gitu nasib. Tapi kita sempat dengar kabar juga bahwa sebetulnya kemarin teman-teman Sritex ya, maksudnya para karyawannya itu Demo, aksi. Iya, beraksi demo juga. Apakah itu sudah terjadi dan ada update terakhir mungkin? Demo masih ancaman ya, belum gitu, karena memang kan
kemarin Sritek menyatakan kalau memang mereka mau pengen mengajukan banding lagi gitu kan. Jadi kalau memang nanti masih putusannya masih belum selesai gitu ke MA itu, mereka baru mau demo gitu sih kalau nggak salah tuh gitu. Dan Sritex itu kan karena yang waktu itu kita pernah, gue lupa sama Pocut ya. Waktu itu Hans datang ke sini dengan finance, dia bilang, dia jelasin soal Sritex kalau katanya sih kain kita itu kalah sama Cina yang diimpor karena lebih murah harganya. Dan kebijakan impor. Dan apakah tahun depan akan menjadi evaluasi Mas atau bagaimana dari pemerintah? Harusnya sih gitu ya. Kan selain lebih murah kan karena itu kan banyak yang ilegal gitu kan. Tadi Pak Prabowo juga udah bilang kalau nanti bakal memberantas yang ilegal, bakal lebih galak terhadap impor-impor ilegal gitu. Karena banyak tuh kayak gitu-gitu. Karena kan apalagi banyak yang just tip juga gitu kan, yang just tip Thailand, terus masuk ke pasar juga bal-balan, baju-baju kayak gitu. Itu yang bakal mau diberantas juga, tadi Pak Prabowo bilang kayak gitu sih. Iya. Jadi biar ya meningkatkan produksi dalam negeri aja gitu ya, dibandingkan juga memilih yang sebetulnya ini tuh murah, tuh dibalik murah tuh ada pajak yang tidak dibayar, Betul. Ada sesuatu dalam something. Hai, agak ditranslate doang ya Kak ya. Terus aku juga dapat meme dari sosmed. Apa tuh? Aku sekarang sebagai perempuan gak mau ngasih effort 100% karena kena potongan pajak 12%. Wadaw. It's actually funny buat meme-nya, tapi sebenarnya kayak iya juga ya gitu. Sebenarnya kalau dilihat secara angka 12% ini bukan angka yang kecil menurut aku ya kan. Ya maksudnya ya dari 100% dipotongnya 12% ya lumayan gitu. Dan ini udah ketok palu ya Mas ya. Udah, kita Yang tinggal artinya, terima aja. jadi abis kembang api dar 12% gitu ya. Betul. Ini sebetulnya masih jadi perbincangan sampai sekarang karena memang juga munculnya juga di beberapa bulan terakhir ini ya. Sebenarnya kan PPN ini udah dari kenaikan PPN ini udah dari agak lama dibahas di di DPR kan, dan sudah lama tuh dipersetujui sama DPR tuh udah lama. Cuman memang mungkin baru rame ini sekarang gitu, orang pada baru ngeh gitu, ada presiden baru, ada omongan-omongan miring gitu. Jadi mulai ya udah diprotesnya baru sekarang, padahal sebenarnya udah lama ini tuh gitu. Walaupun sebetulnya sempet aku kayaknya bukan revisi tapi ya update lah ya mengenai apa-apa saja yang akan terkena pajak 12% karena ternyata nggak semua gitu ya Mas ya. Termasuk yang pasti akan kena pajak 12% adalah barang-barang mewah atau barang premium. Betul. Barang-barang premium kayak misalnya tuh kalau jasa ada misal sekolah internasional, rumah sakit berkelas internasional, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya barang-barang premium kayak tas, sepatu atau barang-barang impor, gadget atau gitu barang kan. elektronik Betul. kayak kulkas yang lebih dari 2 pintunya Kak. Kulkas 2 pintu sama lebih 1 dari kamar 1 mandi pintu dalam. ya? Iya. Tapi tidurnya di luar. Gimana sih? Jadi ini apa ya Mas Irfan? Ya kayak makanan, buah, daging wagyu gitu kan, salmon, ikan salmon, tuna, itu kena tuh nanti tuh. Ini gue juga bukan Tik Finance nih. Daftar barang mewah jasa dikenakan PPN. Go. Beras premium, buah-buahan premium, daging premium, wagyu, daging Kobe, ikan mahal, salmon premium, tuna premium, udang dan krustasea premium, king crab, Krustasea. jasa pendidikan premium, jasa layanan kesehatan medis premium, dan listrik pelanggan rumah tangga 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Betul. Betul. Berarti kalau listrik di bawah 3.500 enggak. Enggak. Karena kan rata-rata orang tuh 2.200-an Mas ya. 3.500 tuh lumayan. Rata-rata 1.300 lah. 1.300 sampai 2.200 lah. Oh. Kalau ini yang 3.500 ke atas pada nambah sendiri, bikin pabrik kayaknya. Ya atau mungkin pelaku usaha. Bisa jadi. Tukang es kan itunya banyak, iya. banyak. Terus fotokopi. Tahu gak sih apa sih? Iya apa Ya. kayak ruko, Iya, fotokopi. kedai itu tuh kan sebenarnya alat-alatnya Studio. tuh voltnya tinggi gitu. Sama ini Mas, gue juga mau tanya, ini sempat jadi perbincangan juga di sosmed. Kayak misalnya daging premium nih, kita lihat saya wagyu ini kena 12%. Betul. Dan orang-orang tuh ya correct me if I'm wrong Mas ya. Orang bilang oke nih wagyu kena, tapi kan wagyu emang dinikmati oleh menengah ke atas atau mungkin orang kalangan atas lah. Tapi kan si wagyu ini kan yang nyari yang mengolah dagingnya dalam prosesnya kan masyarakat ya, mungkin dia peternakan begitu kan, dan itu mungkin nanti jasanya juga lebih mahal, bener nggak sih Mas kayak begitu?
Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya enggak begitu karena memang jasa mah sama aja gitu. Kan yang PPN naiknya bukan buat bayar ke si jasanya itu. Emang gitu. untuk si barangnya ini ya. Kayak gitu. PPN naik kan memang buat pendapat duitnya tuh buat masuk ke kantong negara, bukan ke si jasanya. Gitu. Dan sama rame soal PPN dan PPH. Iya, betul. Itu bisa masih jelas masih nggak, Mas? masih banyak yang bingung mungkin. Iya, ya. masih bingung. Ya kan kalau PPN namanya PPN tuh pajak pertambahan nilai. Nilai. Jadi pajak yang ditarik dari transaksi jual beli barang-barang gitu kan. Kayak beli barang apa nanti itu namanya PPN. Kalau PPH kan pajak penghasilan yang ditarik dari gaji setiap pekerja. Itu sih bedanya. Jadi kalau PPH ditariknya langsung otomatis dari slip gaji gitu misalnya ada ya kalau PP apa? PPN tadi kalau kita beli barang itu aja. Oh, PPH itu tuh yang kita laporkan Iya, atau dilaporkan sama kantor kan? Betul. Iya. Jadi sebenarnya kalau PPH itu nggak semua pekerja sih ditarik. Jadi ada batas-batas yang diberlakukan kena PPH. Kayak misalnya ada PTKP. Apa namanya itu yang tidak kena pajak itu sekitar 54 juta dengan yang punya gaji 54 juta per tahun itu nggak kena pajak gitu. Itu sekitar gajinya 4,5 juta tuh nggak kena pajak. Tapi di atas itu ada yang 60 juta. Pokoknya ada tier-tiernya nanti lah. Nanti tuh ada kena 5%, nanti 10%, 15%. Jadi Makin beda-beda. gede nilainya, makin gede pajaknya juga. Betul, makin gede Termasuk gaji. juga apakah memiliki tanggungan Betul, juga ya, betul. gitu. Kayak misalnya udah nikah gitu atau jadi istri nanti dipotong pajaknya gimana itu beda-beda gitu. Jadi kalau ibu rumah tangga ya nggak kena pajak gitu. Ya, tapi maksudnya kalau suaminya 3 miliar setahun ya Nah, iya. tetap. Berarti PPH itu memang pribadi, PPN itu dipukul rata begitu. Betul. Ya, Gitu. gitu, Kalau begitu. PPH tuh beda-beda lah. PPH itu Betul. beda-beda. Jadi walaupun sebenarnya ini juga ada perdebatan yang mungkin yang banyak akan mendebatkan ini adalah para Gen Z dan juga millennials yang sudah Yes. capek kerja dan butuh hiburan dan mencari hiburannya itu adalah di platform Betul. streaming seperti contohnya adalah kita sebut aja ya Iya. Netflix, kemudian juga Spotify dan ya macam-macam lah ya, streaming lagu, streaming musik, streaming film, YouTube Premium misalnya itu juga akan kena pajak 12%. Betul. Pokoknya kemarin iCloud baru naik harganya ya. Sekarang naik Naik lagi lagi. dong. Dan ini bisa dibilang barang premium berarti nih Mas. kalau gitu. Iya, karena kan dari luar juga ini. Betul. Oh iya Iya, mereka Dan sebenarnya bosku juga dari luar. bukan kebutuhan primer juga sih. Iya sih benar. Walaupun karena sudah sering melekat sama kita, Tapi sekarang jadi apa-apa berasa. dibayar, Za. Iya, Buat nonton bola aja harus langganan. Iya, Dulu kan benar, nonton bola benar, di benar. TV sekarang Oh harus gitu ya? langganan. Iya, Iya. iya, Terus sama ini Mas, apa kita oke lah kita mungkin ya kita juga salah satu mungkin yang bersuara di medsos kalau wah nih PPN ini 12% pasti memberatkan begitu kan, Za. Banyak potongan lagi. Ada nggak sih Mas sebenarnya di balik ini nih 12% ini untuk apa sih pemerintah untuk Ya, memakai langkah fungsinya buat apa apa sih? gitu. Dan apakah dirasakan langsung oleh masyarakat begitu? Dampak positif mungkin ya. Mungkin pertama mungkin dia bisa menjaga inflasi kali ya. Jadi tingkat inflasi itu bisa terjaga bahkan naik. Kalau inflasi terjaga kan kemungkinan daya beli masyarakat juga naik gitu. Konsumsi masyarakat naik. Habis itu selain itu mungkin biar menekan pemerintah untuk naik utang baru. Biar tidak memberatkan APBN. Kayak gitu dua. Terus bisa juga kalau dilihat dari berkaca dari kenaikan PPN sebelumnya, dari 10% ke 11% itu bahkan data dari Kemenq mengklaim kalau sektor tenaga kerja juga malah naik gitu. Jadi makin banyak orang yang dapat kerja dari situ. Setelah di awal tahun menyebutkan bahwa ada 10 juta Gen Z yang tidak memiliki pekerjaan, sekarang sudah diupdate lagi bahwa sebetulnya enggak kok, di akhir tahun ternyata sudah lebih banyak yang terserap tenaga kerjanya. Jadi perkiraan Kemenq ini adalah kalau memang nanti PPN naik jadi 20%, 12%. 12%. 20% kita udah kayak serangan jantung mini. Kaget. Iya, jadi sektor tenaga kerja tuh bakal lebih naik lagi gitu loh. Iya. Kemenq mengklaimnya Oke. seperti itu. Sempat ada pernyataan atau mungkin bisa diprediksi nggak sebetulnya perubahan ini atau ya kemajuan ini bisa kita rasakannya dalam berapa tahun atau mendatang gitu? Mungkin nggak cepet ya, mungkin bisa 2 tahun, 5 tahun juga bahkan baru bisa
kerasa kayak gitu kalau dari kenaikan PPN. Itu Hmm. sih. Kalau dalam setahun ini paling ke kantong negara doang gitu, bukan ke kitanya Bukan biasanya. kantong kamu kan, bukan kantong aku juga. Sama soal PPN. Nambah kok ke kantong mata. Aduh. Pikiran kita. Nggak berani Nggak ya? bercandanya. Tapi juga soal PPN 12% ini Mas ada kalau nggak salah 14 kado insentif. Betul. Yes. Apa sih itu Mas? Jadi selain memungut PPN lebih tinggi, pemerintah juga mengantisipasinya dengan memberikan insentif. Ada banyak tuh Oke. insentifnya. 14 lah kurang lebih. Coba kita Mulai dari absen bantuan ya. beras di 2 bulan pertama kepada 16 juta keluarga itu 10 kilogram. Terus ada PPN yang ditanggung pemerintah tuh kayak bentuk tepung terigu, gula industri, minyak kita itu 1 tahun. Terus ada kemarin tuh yang rame tuh soal diskon daya listrik 50%. Oh iya. Jadi kalau kita bayar listrik atau beli token tuh diskon 50% tuh selama 2 bulan. Di awal Januari dan Februari. Oh, tahun depan. Oke. Habis itu ada Kalau token listrik itu bisa di stok nggak sih? ada batas maksimalnya. Nggak ada batas Gua nggak maksimal. pakai token. Iya iya. Ya berarti kalau untuk teman-teman yang pakai token berarti Iya, bisa gua pakai Bisa. token. bisa kayak misalnya langsung ngisi banyak. budgetnya untuk 2 bulan bisa jadi untuk 4 bulan kan? Bisa. Karena diskonnya 50%. Bisa, bisa. Oke. Jadi setiap Strategi. volt ampere itu setiap kelas pengguna daya itu ada masing-masing batas maksimal pemakaian. Kayak misalnya 450 berapa, 900 berapa, 1300 berapa gitu. Nanti dihitung-hitung gitu. Oke, sama kalau nggak salah juga ada diskon 50% token listrik udah ya. Ada 14 banyak banget ini. Di finance ada sih ini. Iya, Ya panjang iya, banget iya, ini. iya, iya, Ya iya. terus ada insentif buat kendaraan hybrid kan tuh, Oh, baru kan iya. tuh dapat insentif 3% pajaknya. Tapi sebenarnya pemilik kendaraan hybrid tuh kalangan mana? Mas? Iya Hybrid sih. dan EV lah. Kalau hybrid itu kan yang 2 kan, yang bisa manual dan yang Enggak. bisa. Oh, Kalau bukan. hybrid kayaknya mesinnya ada tenaga listriknya juga Ada kayaknya. listnya juga. List- Hai. Enggak, jadi kalau nggak salah tarikan pertama itu pakai listrik dah hybrid. Cuman ntar selanjutnya juga masih pakai bensin. BBM gitu kan. Cuma Iya pakai iya iya. BBM. Iya. Tapi maksudnya kayak siapa pemiliknya gitu. Iya. Yang berduit kali ya. Karena menurutku kendaraan BBM sama kan kadang-kadang jenis merek mobil ini gitu ya ngeluarin 2 versi, ada Ya. versi BBM, ada yang versi hybrid kan. Harganya biasanya beda ya? Harganya lebih mahal hybrid, Iya, tapi iya, yang iya. dikasih insentifnya tuh justru yang Hybrid. hybridnya. Hybrid. Gitu. But it's okay. Oke, Ini it's satu okay, it's upaya okay. juga lah ya. Ini semoga ada insentif-insentif lagi lah ntar pemerintah. Betul. Amin, amin, Betul, amin. betul, 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 Nah, betul. waktu kita juga nggak terbatas nih Mas, sudah disuruh. Udah ya. Gak apa-apa, Bisa kita lanjutin panjang. lagi sampai Aduh, pukul kita 20. Kita belum gosip yang tadi tuh, yang pas off air. Apa tuh? Apa tuh? jangan. Apa tuh? Ikutan Mas Adi, juga terakhir cuci nih Mas, tangan. menurut pandangan tim Detik Finance nih, bagaimana melihat prediksi ekonomi Indonesia di tahun 2025? Wadaw. Nggak suka jujur orangnya, nggak diplomatis gitu. Wadah. Wadah. Enggak juga nih. Kayak sok tahu nanti nih. Gak apa-apa Mas. Apa ya? Ya kalau dari omongan-omongan pengusaha ekonom itu menilainya tuh 2025 tuh stagnan. Jadi agak melandai. Stagnan tuh dalam arti ekonominya tumbuh di 5%. Kenapa? Karena kan ada 2 faktor yang memengaruhi, faktor luar negeri global dan dalam negeri global tuh kayak ada gejolak perang dan lain-lain, konflik ya. gitu kan. Terus ada harga minyak dunia. Terus juga pemilihan presiden kayak AS kemarin Trump dia kan punya kebijakan sendiri. Atau gitu hubungan kan. kita dengan negara-negara. Betul. Apakah Mm. hubungannya membaik atau kalau kemarin gak dibalas WA-nya? Terus kalau dari dalam negeri tuh misalnya ada kayak tadi kenaikan PPN, Iya. kenaikan UMP itu kan berpengaruh. Soalnya kan sebenarnya ekonomi Indonesia tuh ditopang paling banyak sama konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat gitu. Jadi kalau semakin banyak masyarakat tuh belanja, ngeluarin duit, ekonomi bisa terdorong gitu kan. Tapi kan dengan adanya PPN naik 12%, sedangkan UMP naik cuma 6,5% kan 6,5%. tidak imbang gitu kan. Jadi banyak yang memprediksi bakal lebih landai gitu. Paling ya sekitar 4,9 sampai 5% lah. Jadi memang 2025 mudah-mudahan lebih melek lagi soal keadaan global dan dalam Betul. negeri juga biar bisa tahu mungkin instrumen investasi apa yang paling cocok. Nah, betul. Menabung Tren yang investasi ya di 2025 apa Mas yang cocok buat orang-orang? Kemungkinan besar SBN.
SBN SBN itu retail. surat berharga negara itu bisa dalam bentuknya obligasi retail, ORI gitu kan. Karena tahun depan ini pemerintah sudah memprediksi defisit APBN itu sekitar 600 triliun. Jadi penerimaan Tapi sama setengahnya bisa pengeluaran ke bayar sama yang kemarin korupsi itu. Iya sih yang 200 triliun itu ya 300 triliun. Terus Iya. setengah itu tapi utang negara. bukan korupsi 300 triliun tau. Kerugian negara. Iya, kerugian negara. Mencapai. Jadi gimana Mas SBN retail tuh? Iya. Jadi kan pemerintah tuh memprediksi defisit APBN tahun depan tuh 600 triliun. Jadi 600 triliun itu pengeluarannya lebih besar dibanding penerimaan gitu kan. Nah, ditutupnya tuh dari SBN itu gitu. Surat Jadi berharga negara. pemerintah nanti mau mengeluarkan surat utang bisa dibeli sama masyarakat yang nilainya tuh aman gitu karena dijamin sama pemerintah. Itu biasanya tuh. Terus abis itu juga bisa kalau mau aman tuh emas. Emas nih lagi naik mulu nih harganya nih. Kayak gitu. Ya kalau saham jangan dulu Mas ya atau masih Enggak ini ya. saham so-so kayaknya. Iya, Atau mungkin kita akan tanyakan sama yang lebih deep lagi soal sahamnya juga ya. Seru. bocornya so-so kalau saham. Iya. Biar, soalnya abis biar gua aja gitu katanya. Bisa aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Fadli udah ngobrol sama kita juga memberikan kaleidoskop Harusnya yang lebih panjang lebih lagi seru karena nih. memang banyak yang terjadi selama tahun 2024 ini. Tapi tentunya juga Oh.